Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Fadila Al-Karomah. Saya berasal dari kelas 11 MIPA 4. Kali ini, saya akan bercerita atau membahas tentang pemuda cerdas dengan bahasa yang berkualitas. Oh iya, sebelumnya, apa sih bahasa yang berkualitas itu? Oke, mari kita bahas bersama-sama. Pada 28 Oktober 1928, muda-mudi Indonesia memproklamirkan 3 pondasi penting dalam perjalanan bangsa ini. Mereka menyatakan persatuan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan berbahasa di Indonesia. Hingga kini, setiap tanggal 28 Oktober, Indonesia selalu memperingatinya sebagai Hari Sumpah Pemuda. Kehadiran momentum Sumpah Pemuda membantu eksistensi bahasa Indonesia menjadi alat dalam berkomunikasi orang-orang di Indonesia. Pada dasarnya, masing-masing masyarakat Indonesia sejak dulu memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Para pemuda berinisiatif mengambil langkah demi melawan penjajahan yang terjadi di Indonesia kala itu. Barulah pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia diresmikan menjadi bahasa negara saat itu. Hal ini bisa kita lihat pada Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal ke-36. Kehadiran bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan sudah jelas terbukti membantu Indonesia merdeka dari belenggu penjajahan. Jadi, bagaimana sih cara kita meneladani semangat Sumpah Pemuda? Ya, salah satunya adalah menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Salah satu poin utama dari Sumpah Pemuda di tahun 1928 adalah bagaimana menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Jadi teman-teman, bahasa yang berkualitas adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah atau aturan bahasa Indonesia itu sendiri. Perkembangan zaman dan teknologi memang memudahkan kita untuk lebih mudah dalam belajar bahasa asing. Hal itu memang tidak ada salahnya. Meski begitu, utamakanlah bahasa Indonesia untuk sarana pemersatu generasi muda. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, tentu saja akan membuatmu mudah dalam pergaulan. Selain itu, ketika bahasa daerah terkadang menjadi kendala dalam berkomunikasi, bahasa Indonesia inilah yang dapat menjadi pemersatu komunikasi masyarakat tanah air. Jadi, kita sebagai bangsa Indonesia sudah sepatutnya dengan bangga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bukan dengan gaya bicara yang kebarat-baratan agar dianggap keren atau gaul. Bahasa tersebut sudah jelas-jelas berbeda dengan tata krama dan aturan moral dari budaya kita, Indonesia. Sebagai pemuda Indonesia, kita bertugas untuk melestarikan dan menjaga penggunaan bahasa Indonesia dengan cara menggunakannya dalam percakapan sehari-hari. Dengan demikian, orang-orang di sekitar kita bisa ikut berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia yang benar, dengan diawali dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Jangan sampai, jika dibiarkan terus seperti ini, keeksistensian bahasa Indonesia menjadi semakin tergeser dengan keberadaan bahasa-bahasa gaul Indonesia atau kebarat-baratan. Oke, demikian podcast dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Akhir kata, saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.